Lin Diao tahu rasa kekecewaan yang dirasakan oleh saudaranya itu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga telah mencoba mencari ke berbagai wilayah dan dunia tingkat tinggi, bahkan dia sampai turun ke dunia menengah dan dunia fana tingkat terendah. Yakinlah, keponakanku pasti akan baik-baik saja, ucap Lin Diao menepuk punggung Lin Dong dan duduk di sampingnya. Terima kasih saudaraku, ucap Lin Dong tersenyum sedikit sambil melihat ke arah Lin Diao. Kita adalah saudara, Lin Tian juga keponakanku, aku juga mencemaskannya, jadi tidak perlu berterima kasih seperti itu, balas Lin Diao. Kamu benar, ucap Lin Dong sambil memberikan sebotol vodka yang dia keluarkan lagi dari cincin spesialnya. Lin Diao mengambilnya dan juga ikut minum bersamanya. Hari itu mereka berdua minum bersama di atas puncak. Ada beberapa orang yang juga keluarga mereka. Melihat dua orang di puncak, tidak mengganggu Lin Dong maupun Lin Diao, karena mereka tahu pemuda yang dikatakan sebagai yang terkuat di dunia tersebut telah kehilangan anaknya selama ini. Siapapun pasti akan sakit bila harus kehilangan anak selama 16 tahun itu. Bahkan mereka yang juga keluarga Lin Dong juga sangat sedih. Lin Tian adalah bayi yang mereka harapkan selama ini, tapi menghilang karena kejadian 16 tahun yang lalu. Bahkan karena hilangnya Lin Tian, seluruh dunia itu pun ikut bergerak membantu mencarinya, tapi mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Lin Tian. Lin Dong dan Lin Diao saling memandang, tiba-tiba Lin Dong berbicara ke arah langit. Anakku, ayah yakin kamu pasti akan baik-baik saja. Suatu saat nanti pasti keluarga kita akan berkumpul, ucap Lin Dong. Ada air mata jatuh ke wajahnya, dan saat itu langit di sekitar wilayah itu menjadi gelap, air hujan pun jatuh di wilayah tersebut. Keluarga Lin Dong tahu bahwa pria yang sedang minum vodka di puncak itu sedang merasakan kesedihan yang sangat menyakitkan, bahkan langit pun ikut sedih karena dia. Lin Diao juga hanya menatap ke arah langit yang sudah mulai menjatuhkan air. Tidak terasa di matanya juga ada sedikit air mata kesedihan. Mereka berdua larut dengan kesedihan bersamaan langit yang menjatuhkan air dari atas. Mereka berdua terus meminum vodka tanpa memperdulikan waktu. Dan waktu itu hujan deras. Dua saudara itu bahkan hanya menatap langit sambil terus meminum vodka. Mereka tidak menghiraukan habis berapa botol. Ayah, ucap seorang gadis cantik yang berada tidak jauh dari puncak tersebut. Perempuan itu anak perempuan pertama dari Lin Dong dan Ling Qingzu yang bernama Lin Jing. Dia sedih melihat ayahnya yang dikatakan orang yang sangat kuat di dunia itu seperti sampai sekarang. Dia mengerti akan rasa kehilangan ayah dan seluruh keluarganya. Dia pun merasakan sakit di hatinya. 16 tahun yang lalu, adik laki-lakinya menghilang. Sejak itu seluruh keluarganya diisi dengan kesedihan. Dia pun juga telah ikut mencari adik laki-lakinya itu, tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. Kuatkan dirimu, percayalah adikmu pasti akan kembali, ucap pria besar di samping Lin Jing. Tentu itu si harimau bodoh, julukan dia di waktu dulu. Iya Paman Xiao, ucap Lin Jing, tapi kesedihan yang dia rasakan tidak dapat ditutupi. Hari itu juga hujan tidak hanya turun di wilayah timur, tapi di seluruh dunia itu. Langit pun menangis. Ada beberapa orang yang tahu kenapa langit menangis. Mereka hanya bisa mendesah dan hanya berharap yang terbaik untuk Lin Dong dan keluarganya. Kita beralih ke dunia biru. Lin Tian tertelan oleh tangan hitam itu. Dia tidak sadarkan diri selama hampir 3 hari lamanya. Tubuh Lin Tian sekarang berada di dalam pusat formasi darah itu. Di mana-mana sekitar tubuh Lin Tian hanya ada darah dan mayat. Lin Tian membuka matanya dan melihat di sekitar area itu. Walaupun begitu dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bahkan sangat sulit untuk dia bergerak sendiri. Apa yang terjadi? Ucap Lin Tian bingung. Hahaha, nak, tubuhmu cocok untukku. Serahkan tubuhmu dengan patuh padaku, ucap sebuah suara.
Lin Tian melihat di sekitarnya, lalu fokus di altar bawah. Dia dapat melihat segumpal darah yang berubah menjadi sebuah kelapa yang sangat menakutkan. "Kamu siapa?" tanya Lin Tian. Dari darah itu Lin Tian bisa merasakan bahaya yang sangat kuat. Dia bisa merasakan bahwa kelapa darah itu bukan hanya kelapa biasa. "Hahaha, kamu pasti sudah memiliki tebakan di hatimu kan?" ucap darah itu. "Kamu adalah seorang Raja Yimo," ucap Lin Tian. "Hahaha, aku tidak menyangka kamu tahu aku adalah seorang raja," ucap kelapa itu. "Aku bisa tahu bahwa hanya seorang raja yang bisa membuatku merasakan ancaman berbahaya seperti ini," ucap Lin Tian dengan serius. "Oh, begitukah? Kau memang kuat di usiamu. Bahkan mungkin di dunia ini pun tidak ada yang sekuat dirimu di antara generasi muda," ucap kelapa darah itu. "Lalu apa? Kamu hanya seorang raja palsu dan juga kekuatanmu belum pulih," ucap Lin Tian. "Hei, bagaimana kamu bisa tahu?" ucap kelapa itu bingung. "Aku juga bisa merasakan bahwa kamu hanyalah sepotong jiwa. Aku yakin kalau tubuhmu masih terluka," ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar perkataan Lin Tian, kelapa itu mengerutkan wajahnya. Dia merasa anak ini sangat berbahaya, sebaiknya dimusnahkan sekarang. "Nak, aku akan menelan jiwamu. Dengan itu, tubuhmu akan memiliki sepotong jiwaku ini." "Hahaha," tawa Raja Yimo dengan bangga. Tanpa balasan dari Lin Tian, jiwa itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Saat jiwa itu masuk ke tubuh Lin Tian, dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, seperti tubuhnya ditusuk ribuan paku. "Ah!" Lin Tian berteriak. Dia mencoba untuk bertahan dari serangan jiwa yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi setelah beberapa saat bertahan, Lin Tian langsung pingsan tak sadarkan diri, dan tak bergerak lagi. Di dalam tubuh Lin Tian, jiwa yang berada di luar tadi telah masuk dan mencoba menghapus jiwa Lin Tian. Jiwa anak ini sangat kuat, tapi sayang sekali, dia tidak memiliki pertahanan seperti para pemuda di dunia ini. Hehehehe, dia tertawa gembira, menemukan tubuh yang cocok, dan juga tubuh ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, sangat cocok untuk sepotong jiwanya ini. Setelah sepotong jiwa itu menguasai tubuh Lin Tian, maka Lin Tian akan menjadi boneka bagi Raja Yimo itu. Dia terus berusaha menyerang jiwa Lin Tian. Jiwa itu bisa merasakan bahwa jiwa Lin Tian semakin melemah, dan saat itu Raja Yimo mulai menunjukkan senyum di wajahnya. "Ah!" Lin Tian berteriak dalam keadaan tidak sadar, karena jiwanya sendiri mulai terkikis oleh jiwa Raja Yimo itu. Walaupun dia kuat di alam abadi bumi, tapi lawannya adalah seorang Raja Yimo yang berada jauh dari dirinya. "Sebentar lagi tubuh dan jiwamu akan jadi milikku, hehehehehe," ucap jiwa Raja Yimo itu. "Ak!" teriakan Lin Tian semakin keras. Di ruang itu, semuanya tersegel, bahkan kalung binatang iblis Lin Tian juga ikut terkunci. Baik Fenger, baik kecil dan Lin Long mencoba untuk keluar dari kalung tersebut saat merasakan Lin Tian dalam bahaya. Tapi sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat keluar dari sana. "Apa yang terjadi kepada kakak? Kenapa kakak berteriak kesakitan seperti itu?" ucap Fenger dengan cemas. "Jiwa kakak sepertinya diserang sesuatu. Jika kita tidak cepat-cepat keluar, maka kakak akan dalam bahaya," ucap bayi kecil. "Ayo kita harus terus mencoba, tidak peduli apa yang terjadi, kita harus membantu kakak," ucap Lin Long. Buong. Mereka menyerang dengan segala kekuatan mereka agar bisa menembus formasi di kalung Lin Tian, tapi sayangnya semua usaha mereka gagal. "Ak, ak, ibu, ibu, ibu!" Lin Tian terus berteriak, lalu tanpa sadar dia memanggil-manggil ibunya dalam tidak kesadarannya. "Kita beralih di dunia 1000 besar. Di dunia lain, Aner," ucap Ying Huan tersadar dari tidurnya. "Saudari, ada apa?" tanya Ling Qingsu yang menemani dia tidur di kamar itu. Aku merasakan anakku memanggilku, dia sangat kesakitan,
Bahkan dia terus berteriak dan memanggilku, "Anakku dalam bahaya," ucap Ying Huan sambil menangis di pelukan Ling Qingzu. "Mungkin cuman perasaanmu karena lelah saudari," ucap Ling Qingzu. "Tidak, aku bisa merasakan ini nyata. Dia sangat kesakitan. Aku mendengar suara rintihan kesakitan dari anakku itu," balas Ying Huan. "Saudari, yakinlah tidak ada hal yang akan terjadi pada Aner," ucap Ling Qingzu. "Semoga anakku pasti baik-baik saja. Aku yakin kami akan bertemu suatu saat nanti. Saat itu aku akan memeluknya dan tidak akan membiarkannya pergi dariku lagi," ucap Ying Huan dengan kesedihan di dalam hatinya. Ling Qingzu hanya bisa mencoba menenangkan wanita itu. Dia tidak meninggalkan wanita itu sebentar pun dari kamar itu. Ling Qingzu juga melihat ke arah pintu sambil menghela nafas sedih. Tentu Ling Qingzu tahu bahwa suaminya sedang berdiri di depan pintu dan mendengar pembicaraannya dengan Ying Huan. Lindong yang telah mendengar perkataan Ying Huan dari balik pintu kamar tersebut mengepalkan tangan dengan erat sampai kuku jarinya menembus ke kulit tangan dan mengeluarkan darah. Pria yang dikatakan kuat tersebut menjatuhkan air mata ke lantai. Dia melihat ke atas sambil bergumam, "Untuk apa kuat dan memiliki harta yang berlimpah jika tak bisa menjaga, bahkan gagal melindungi anakku sendiri," ucap Lindong sedih. Kita beralih cerita ke benua biru. "Hehehe, sedikit lagi, tubuh ini akan menjadi milikku," ucap jiwa Raja Yimo itu. Di dalam ruang jiwa Lintian yang terdalam, ada sebuah patung es yang berbentuk phoenix, tapi yang aneh dari patung phoenix itu adalah hal tersebut seperti asli, tubuhnya yang ditutupi dengan warna biru. "Roar!" Sesaat patung itu membuka matanya, dan terdengar suara yang lebih keras dari suara harimau mengaum dari patung tersebut. Jiwa Raja Yimo yang akan hampir selesai itu terkejut mendengar teriakan itu. Seolah-olah dia merasakan bahaya, dia bersiap untuk keluar dari tubuh Lintian. "Sial, ini buruk," teriak Raja Yimo. Dia kaget, dan anehnya, dia melihat aura di ruang jiwa Lintian yang menjadi semakin dingin, lalu di sekitar ruang itu menjadi beku seperti es. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin hal itu ada di dunia ini?" ucap sepotong jiwa Raja Yimo itu. Lalu dia diserang oleh aura dingin tersebut sebelum membuka paksa dan hancur karena getaran di sana. Roar dari tubuh Lintian, tiba-tiba aura yang sangat dingin mulai menyebar. Aura dingin itu terus menyebar hingga di sekitar lautan tersebut. Lalu rambut Lintian yang semula hitam berubah menjadi putih seperti salju. Lalu setelah beberapa saat mata Lintian terbuka. Bahkan bola mata yang semula hanya berwarna hitam, sekarang sudah mulai berwarna putih kebiruan. Walau masih belum sepenuhnya menjadi putih kebiruan, tapi itu mulai mengubah bola mata Lintian yang berwarna hitam menjadi putih kebiruan. "Ah!" Lintian berteriak keras, dan belenggu di tubuhnya tadi hancur seketika akibat daru aura Lintian yang melonjak begitu kuat. Buong! Lintian yang berhasil lepas dari belenggu jiwa dan tubuhnya itu, langsung berdiri tenang. Wajahnya yang sangat tampan, dengan rambut putih, bola mata putih kebiruan membuat dia menjadi sosok yang ganas dan sangat menakutkan. Dia mulai berteriak keras, dan menyebabkan aura yang dia miliki keluar dari area tersebut. Bahkan akibat dari aura dingin Lintian, kota laut yang semula penuh dengan darah, mayat dan juga bau amis, perlahan-lahan mulai membeku. Bahkan Susis yang telah menjauh berkat teriakan Lintian yang membuat dia selamat dari tangan hitam itu kaget melihat kota yang mulai membeku itu. "Apa yang terjadi?" ucapnya bingung. Lalu tanpa sadar dia mencoba lari dari aura dingin itu. Dia melihat seluruh area sekitar itu mulai menjadi es beku, bahkan laut pun membeku akibat aura dingin itu. Bahkan bukan hanya area tersebut yang merasakan dingin dari aura Lintian itu, bahkan pula yang di dekatnya juga bisa merasakan hawa yang tiba-tiba menjadi dingin. Mereka bisa merasakan aura yang sangat kuat dan menakutkan perlahan mendekat ke arahnya. "Ah!" Lintian terus berteriak, dan akhirnya mulai tenang berdiri di sana. Sekarang kota laut yang semula penuh dengan mayat, telah benar-benar membeku.
bahkan lautan di sekitarnya juga telah membeku karena aura tersebut. Susi yang telah keluar dan terbang ke langit, melihat es di bawah merasakan nyeri yang membuat seluruh tubuhnya ketakutan. Dia bahkan tidak berani turun dari langit karena masih merasakan aura dingin tersebut. Seteguk darah hitam dimuntahkan oleh sesosok hitam yang sangat besar di ruang yang sangat gelap itu. Matanya yang menyeramkan membuat dia menjadi makhluk yang paling ditakuti di sana. Aku tidak menyangka ada sesuatu hal yang melindungi jiwa pemuda itu, ucapnya sambil menghapus darah dari mulutnya. Tapi akhir dari anak itu pasti hanya kematian yang dia dapat. Karena kekuatan yang ada di tubuhnya itu, dia pun tak bisa mengendalikan kekuatan yang sangat mengerikan itu, ucap sosok itu. Sosok itu adalah Raja Yimo, yang mengirimkan sepotong jiwanya, untuk menghisap pengorbanan di kota laut, tapi dia tidak menyangka, tubuh pemuda yang ingin dia kuasai itu, memiliki hal yang sangat menakutkan, mengakibatkan dia kehilangan sepotong jiwa yang dia pisahkan dari tubuh aslinya. Aku harus segera memulihkan kekuatanku, maka dunia biru ini akan menjadi milikku lagi. Hahaha, dia berteriak keras di ruangan itu. Setelah beberapa saat, dia kembali menutup mata di dalam kegelapan tersebut. Di kota laut, apa yang terjadi? Kenapa suhu di daerah sini mulai menjadi dingin? Ucap tetua kelima sekte langit tersebut, yang kembali ke kota laut timur untuk melihat kota itu. Di saat dia sedang berjalan di tengah kota, dia tiba-tiba merasakan suhu di sana semakin dingin, bahkan ada beberapa manusia biasa yang tidak kuat menahan suhu dingin itu menjadi menggigil dan pingsan. Sebaiknya aku kembali dan melaporkan hal ini, arah ini juga sepertinya di kerajaan laut, ucap tetua kelima melihat ke arah laut. Akibat dari suhu itu, banyak orang-orang yang pingsan, dan kedinginan akibat suhu dingin tersebut. Lin Tian telah terdiam, sejak tadi di tempat altar yang hancur itu, matanya masih tertutup, entah apa yang terjadi pada Lin Tian sekarang. Rambutnya yang sudah putih seperti salju, dan bahkan seluruh tubuhnya seperti es, jika disentuh dengan tangan saja maka tangan itu akan membeku. Lalu saat mata Lin Tian terbuka, aura yang mengerikan semakin bertambah kuat di sana. Mata Lin Tian juga sudah mulai berubah menjadi putih juga, walau memiliki kebiruan dan masih hitam di bola matanya itu. Lin Tian melihat ke arah tempat arai telepor itu berada. Dia hanya diam dengan wajah yang sangat dingin dan tenang, bahkan ada niat membunuh yang sangat kuat yang keluar dari tubuhnya itu. Setelah lama melihat, tiba-tiba sayap biru seperti sepasang sayap burung muncul di belakang Lin Tian, dan dia terbang menembus arai tersebut. Sedangkan di kota Kekaisaran Laut, Lin Gui sedang bertarung dengan para Jenderal Yimo dan Elder Agung. Buong. Banyak mayat yang berjatuhan akibat pertarungan itu, dan juga baik dari kubu Kerajaan Laut dan pemberontak sudah banyak kehilangan pasukannya. Aku tidak menyangka kamu sangat kuat di usia muda, seperti yang diharapkan dari kura-kura darah murni, ucap Jenderal Mayat. Hampir seluruh boneka yang dia ciptakan dihancurkan oleh Lin Gui. Setelah dia memerintahkan menyerang langsung Kerajaan Laut, dia baru sadar mereka masih mempunyai ahli yang sangat kuat di alam abadi bumi, bahkan di tingkat ke-9 abadi. Akibat dari itu, mereka bertiga harus bertarung bersama. Dengan bantuan boneka mayat, mereka bertiga bisa seimbang dengan Lin Gui. Tapi Lin Gui masih terus didesak sampai tersudut, karena serangan gabungan mereka bertiga. Tenang saja, aku pasti akan menghancurkan kalian para Yimo, ucap Lin Gui. Hahaha, apa kamu yakin? Mari mulai lagi, ucap Jenderal Mayat lalu melemparkan peti emas. Lalu mayat yang memiliki penampilan menakutkan keluar dari peti tersebut. Lin Gui tertegun melihat mayat itu, karena dia yakin orang di depan dia harusnya adalah seorang ahli abadi langit tahap awal. Mungkin akibat dari dia diubah menjadi mayat, maka kekuatannya juga berkurang.
Serang dia, kata Jenderal Mayat sambil mengendalikan boneka emas itu. Buong, buong. Lin Gui masih terus bertarung bersama Mayat dan 3 orang lainnya. Para orang laut yang melihat itu merasa kagum, karena bahkan leluhurnya pun tidak akan bisa terus bertahan karena dengan serangan gabungan boneka dan 3 orang tersebut. Di saat mereka sedang bertarung, beberapa orang yang dekat dari array teleport merasakan hal yang sangat aneh. Mereka sedikit kebingungan dan melihat ke arah tersebut. Buong! Langsung saja tanpa ada serangan yang mereka lihat muncul, kelapa mereka lepas dan mengeluarkan darah yang muncrat dari leher 2 penjaga pengkhianat itu. Orang itu tentu adalah Lin Tian. Dia akan mulai menjadi mesin pembunuh di sini, bahkan mungkin dengan kekuatannya tidak ada yang bisa menghentikannya. Lin Gui dan yang lain melihat ke arah aura yang sangat dingin tersebut. Mereka melihat seorang pemuda yang masih berdiri di antara 2 tubuh penjaga pengkhianat yang tanpa kelapa tersebut. Apa? Ucap Lin Gui. Lin Gui kaget melihat pemuda berambut putih yang datang dari array itu, karena dia tahu bahwa itu adalah Lin Tian, kakak pertamanya. Baik para prajurit kerajaan laut dan para pengkhianat, saat mereka melihat ke arah mata Lin Tian, mereka bisa merasakan seperti dewa kematian yang sedang menatap mereka secara langsung. Dan juga akibat dari aura dingin dari tubuh Lin Tian, area di sekitar sana mulai membeku seperti di luar, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan Lin Tian pun langsung membeku. Mundur, kembali ke formasi istana sekarang, teriak Lin Gui memerintahkan seluruh pasukannya kembali. Mendengar perintah Lin Gui, seluruh pasukan kerajaan mulai mundur meninggalkan para pasukan pengkhianat tersebut. Kenapa mereka mundur? Tanya Elder Agung dengan bingung. Aku tidak mengerti. Anak muda itu meminta mereka mundur, tapi terlihat di wajahnya ada sedikit ketakutan, ucap Jenderal Mayat. Pemuda ini siapa? Kenapa auranya mengerikan seperti itu, bahkan bisa membekukan tempat dia berada sekarang, ucap pria berjubah hitam. Lin Tian yang tadi hanya diam, melihat pasukan pemberontak itu, yang masih berdiri diam melihat ke arahnya juga. Lalu tanpa disadari mereka, Lin Tian telah menghilang dari tempat dia berada. Lalu dengan ayunan tangannya, hampir selusin orang di sana kelapanya terbang terpisah dari badannya karena serangan mendadak Lin Tian. Apa? Jenderal Mayat, Elder Agung dan pria berjubah hitam melihat hal itu menjadi kaget dan terkejut. Karena kecepatan serangan Lin Tian, bahkan mereka tidak bisa melihat kapan pemuda itu bergerak, mereka mulai merasakan ketakutan. Kalian semua mundur, teriak Jenderal Mayat. Lalu banyak pasukan yang mendengar teriakan itu berusaha untuk mundur, tapi Lin Tian yang sudah kehilangan kesadaran mulai membantai mereka di sana. Sejak Lin Tian kehilangan kesadarannya, yang dia tahu hanya membunuh, dia tidak akan peduli orang itu kawan atau lawannya sendiri. Tolong, teriakan demi teriakan terdengar di tempat pertempuran tadi. Para prajurit dari Istana Laut yang melihat hal di luar formasi itu, merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa. Dengan serangan pedang di tangan Lin Tian, mereka melihat banyak kelapa yang berterbangan di sana terlepas dari tubuhnya. Bahkan ada tubuh yang membeku dan hancur seketika karena kekuatan es Lin Tian. Pemuda ini, siapa? Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Ucap Raja Laut. Dia saudara pertamaku, ucap Lin Gui sambil melihat keluar formasi. Apa? Seluruh petinggi kerajaan di sana kaget mendengarnya. Saudara laki-laki leluhur. Pantas dia sangat kuat, itulah isi pikiran mereka. Jangan berpikir kakakku kuat sekarang, dia telah kehilangan kendali. Aku yakin, setelah dia membantai pasukan pemberontak dan para Yimo, maka selanjutnya sudah pasti giliran kita, ucap Lin Gui. Apa leluhur? Bagaimana bisa saudara Anda seperti ini? Tanya Sunier dengan aneh. Dia tahu pemuda yang dimaksud oleh Lin Gui adalah pemuda yang dia temui di Laut Timur saat di rumah makan itu. Dia juga tahu bahwa pemuda tersebut memakai wajah palsu saat itu,
Tapi yang tidak dia mengerti, kenapa pemuda yang saat itu berada di kota laut bisa menjadi seperti ini. Aku tidak bisa memberikan alasan apa-apa, kita harus bersiap dan pertahankan formasi ini, tegas Lin Gui. Baik, ucap mereka semua serentak. Kakak, apa yang terjadi padamu? Ucap Lin Gui. Dia tahu bahwa Lin Tian tidak bisa menguasai satu elemen yang ada padanya, yaitu elemen es, karena pada saat dia mencoba memakai elemen es itu, maka anehnya dia di luar kendali, dan kehilangan kesadaran. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh ketiga saudaraku untuk membantu kakak, tapi sekarang... Lin Gui sedikit mendesah, dia tahu jika dia pun maju pasti tidak akan dapat menghentikan kakaknya itu. Sial, mati kau nak, ucap Jenderal Mayat, lalu dia memerintahkan boneka mayatnya menyerang Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu hanya diam menatap mayat yang datang ke arahnya, lalu Lin Tian mengeluarkan teriakan dari mulutnya, sambil mengangkat tangannya. Bekukan semua, ucap Lin Tian. Lalu mayat yang mendekat ke arah Lin Tian tersebut, perlahan-lahan membeku, dan saat itu juga Lin Tian langsung menghancurkan mayat itu pecah menjadi berkeping-keping. Apa? Jenderal Mayat kaget apa yang dia lihat. Mereka dari pasukan pemberontak juga kaget, melihat pemuda itu dengan mudah menghancurkan mayat dari Jenderal Mayat itu. Serang dia, jangan ragu, ucap Jenderal Mayat, lalu terbang ke arah Lin Tian untuk menyerang Lin Tian. Iya, dua lainnya juga mulai menyerang Lin Tian bersama. Anehnya Lin Tian yang melihat ketiga orang itu, yang datang mendekat ke arahnya, Lin Tian hanya terdiam, hanya tangannya membentang ke langit di kerajaan itu. Es bekukan seluruh dunia untukku, teriak Lin Tian. Lalu area di sana membeku, baik manusia dan makhluk lainnya juga tidak ada yang tidak membeku. Apa? Ketiganya cepat-cepat mundur, dan tidak berani menyerang Lin Tian dengan ceroboh, setelah melihat serangan tersebut. Orang ini sangat mengerikan, Jenderal, kita harus pergi dari sini, ucap pria berpakaian hitam itu. Sial, hanya itu pilihan kita sekarang, balas Jenderal Mayat itu, karena dia tahu bahwa walaupun mereka bergabung, maka tidak mungkin dapat mengalahkan Lin Tian. Lalu, bagaimana dengan pasukan kita? Tanya Elder Agung. Tinggalkan sebagian untuk mencegah pemuda itu menyerang kita, ucap Jenderal Mayat. Itu, kalau kau ingin selamat cepat lakukan apa yang aku katakan, jika tidak kita semua akan mati di sini, ucap Jenderal Mayat itu. Mati, 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 kalian akan kubunuh semuanya, teriak Lin Tian. Dia mulai menyerang ketiga orang yang akan melarikan diri itu. Lin Tian membentuk tangan es yang sangat besar menangkap mereka bertiga. Gawat, Jenderal Mayat dan pria berpakaian hitam cepat-cepat kabur dan menghindar. Walaupun bisa menghindar, mereka juga terluka karena serangan kejutan dari tangan es itu. Lalu Elder Agung yang terlambat pergi, tertangkap oleh tangan tersebut. Tidak, teriak Elder Agung, tapi tangan besar itu menggenggamnya dengan sangat keras. Lalu setelah beberapa saat, Elder Agung itu juga berubah menjadi sebongkah es. Lin Tian lalu melemparkan Elder Agung yang telah membeku itu ke tanah. Akibatnya Elder Agung mati terpecah-pecah hancur oleh Lin Tian. Melihat Elder Agung mereka mati, para pasukan pemberontak mulai ketakutan, dan mulai mencoba untuk lari satu demi satu. Mereka kabur melarikan diri. Bahkan ada yang mencoba meminta pertolongan ke arah formasi kerajaan, tapi mereka tidak ditanggapi oleh Lin Gui. Sial, kita tidak punya pilihan, serang dia. Mereka berdua tidak ada pilihan, dan mulai bertarung dengan Lin Tian. Yang anehnya, bahwa saat mereka mendekat ke arah Lin Tian menghilang dan muncul di belakang mereka. Lin Tian tidak menoleh ke arah mereka karena dia terus berjalan menuju arah formasi kerajaan laut. Kenapa dia tidak menyerang kita? Ucap Jenderal Mayat dengan bingung. Tapi setelah Lin Tian agak jauh, saat itu mereka sadar bahwa tubuh mereka telah terpisah dari kelapa mereka. Mereka belum mati karena mereka Yimo,
Saat mereka terbunuh maka jiwa mereka akan keluar dari tubuh. Saat jiwa dari jenderal mayat dan pria berpakaian hitam itu muncul, mereka kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada mereka. Dia, jenderal mayat, bahkan merasa takut melihat pemuda berambut putih itu. Bahkan dia berpikir pemuda ini setidaknya berada di alam abadi langit, tapi entah kenapa mereka tidak dapat merasakan aura kekuatan dari pemuda itu. Jenderal, sebaiknya, belum pria yang berpakaian hitam itu selesai bicara, jiwanya tiba-tiba membeku. Jenderal mayat yang melihat hal itu pun sangat ketakutan karena dia melihat pemuda yang tadi berada jauh di dekat tubuhnya. Sekarang dia pun sudah berada sangat dekat dengan jiwa pria berjubah hitam itu. Ini, jiwa jenderal itu berusaha untuk kabur. Lintian yang telah membekukan jiwa pria berpakaian hitam itu masih diam. Dia lalu menghancurkan jiwa yang beku itu dengan sekali pukulan. Buong! Jiwa dari pria berpakaian hitam itu pun hancur berkeping-keping. Lintian langsung melihat ke arah jiwa jenderal mayat tersebut. Kenapa bisa jadi begini? Bukankah raja akan bertindak? Apa yang terjadi di luar sana? Ucap jenderal itu dengan keluhan. Dia menyesal mengambil tugas seperti ini. Jika dia tahu bakal seperti ini kejadiannya, dia lebih baik memulihkan kekuatannya dengan tenang di persembunyiannya. Sekarang dia bahkan diburu seperti babi yang siap dibunuh kapan saja. Lintian bergerak, dua sayap biru di belakangnya membuat kecepatan yang sangat cepat, bahkan tidak ada yang bisa melihat dengan mata saja. Lin Gui yang bahkan melihat kecepatan Lintian, juga merasakan keterkejutan yang amat dalam. Dia berpikir bahwa kakaknya Fenger sudah sangat cepat, tapi tidak secepat Lintian sekarang. Inikah salah satu kekuatan tubuh kakak, tubuh es Phoenix yang dikatakan saudara kedua? Fikir Lin Gui. Lin Long pernah memberitahu dia tentang tubuh es Lintian, bahwa Lintian tidak dapat mengendalikan tubuh es itu. Dari semua elemen di tubuh Lintian, elemen es lah yang tidak bisa dia kendalikan. Jika dia memakai kekuatan es dengan paksa, maka dia akan kehilangan kesadaran. Yang lebih parahnya lagi, saat dia kehilangan kesadaran, dia hanya tahu membunuh, tidak peduli apa itu teman atau musuhnya. Apa yang harus kulakukan? Jika tidak dihentikan, semua orang di sini pasti mati, ucap Lin Gui. Sial, ucap jenderal mayat. Dia berusaha kabur dari kejaran Lintian. Akibat dari serangan Lintian tadi, bahkan ruang array teleport juga membeku, menyebabkan jenderal mayat terpaksa mencari cara untuk lari dari Lintian. Lintian yang mengejarnya tiba-tiba berhenti di sana. Jenderal yang melihat itu merasa lega, karena dia berpikir Lintian telah menyerah mengejarnya. Tapi, tiba-tiba dari tangan Lintian terbentuk sebuah busur panah. Panah tersebut benar-benar terbuat dari es, dan bahkan tali busurnya berwarna putih seperti butiran salju. Panah itu ditarik oleh Lintian dan dia pun berteriak. Panah es pembeku, ucap Lintian. Lalu anak panah itu dilepaskan, langsung mengejar jiwa jenderal yang baru saja tenang, karena Lintian tidak mengejarnya. Melihat anak panah yang dilepaskan Lintian, dia kaget dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk kabur melarikan diri. Sial, bagaimana bisa? Ucap jenderal dengan kesal. Panah itu sangat cepat, dan langsung menusuk dada jiwa jenderal itu. Jenderal mayat yang hanya jiwa itu tidak menyangka hal itu, tapi dia masih berpikir bahwa dia hanyalah sebuah roh, mana mungkin bisa dilukai oleh anak panah ini. Tapi, saat panah menembus dada si jenderal, dia mulai membeku dikit demi sedikit, bahkan seluruh dadanya pun sudah berubah menjadi es. Tidak mungkin, tidak, teriak jenderal mayat dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak menyangka, dia akan mati di sini oleh sosok monster seperti itu. Jenderal mayat membeku di sana, dan karena dia di udara, jiwa atau roh jenderal yang membeku itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping.